Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tambilani. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesimen. Yang pertama akan menjelaskan tentang spesimen sperma. Spesimen sperma, di mana sperma adalah zat yang setengah cair dan setengah kental yang terdiri dari dua bagian, yaitu plasma sperma atau plasma semen dan spermatozoa. Plasma sperma dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar prostat, sedangkan spermatozoa dihasilkan oleh aktivitas tubuli seminiferus. Sel ini mempunyai ukuran panjang keseluruhan 50-60 mikrometer, di mana terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian kepala, tengah atau leher, dan ekor. Dimensi kepala dengan panjang 4-5 mikrometer, 2,5-3,5 mikrometer dengan rasio antar panjang dan lebar yaitu 1,50-1,75. Berikut gambar sperma. Bisa dilihat di atas ini, di mana bagian kepala terdapat nukleus dan akrosom. Bagian leher terdapat middle pitch, next, dan spiral shape. Lanjut, terdapat plasma membran dan terakhir ekor. Cara pengambilan spesimen. Yang pertama, tidak melakukan aktivitas seksual selama 2-4 hari sebelum pengambilan spesimen. Yang kedua, gunakan tempat penyimpanan yang bersih dan kering. Ketiga, ambil spesimen sedekat mungkin dengan aktivitas seksual Anda yang biasa. 4. Hindari penggunaan pelumas apapun ketika pengumpulan spesimen. Yang kelima, setelah spesimen diambil, tutup tempat penyimpanan spesimen dan tuliskan waktu pengambilan spesimen pada tempat tersebut. Selanjutnya, yang keenam, untuk mempertahankan spesimen pada suhu tubuh sementara Anda membawanya, bawa di bawah lengan atau dekat dengan dada. Selanjutnya, yang ketujuh, spesimen harus dianalisa dalam 1 jam setelah pengambilan. Pengawetan sampel. Tidak ada pemberian pengawet pada sampel spesimen sperma. Tetapi hal penting yang perlu disampaikan kepada pasien yaitu sampel sperma harus disimpan sesuai suhu tubuh. Hal penting kedua adalah sampel sperma harus segera dibawa ke laboratorium dalam jangka waktu 30-60 menit setelah sperma diambil. Penyakit, kondisi yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel. Yang pertama yaitu tingkat kesuburan pria. Pemeriksaan sperma dilakukan terhadap pria atau pasangan yang diduga memiliki masalah kesuburan. Tes ini umumnya dilakukan pada pasangan yang telah menjalani program kehamilan selama 12 bulan, namun tidak mendapatkan hasil. Yang kedua yaitu keberhasilan vasektomi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada sperma yang terkandung di dalam semen pada pasien yang baru menjalani vasektomi. Yang ketiga yaitu mendiagnosa sindrom Klinefelter, yaitu kondisi genetik yang terjadi pada pria ketika memiliki ekstra kromosom X. Kondisi ini ditandai dengan infertilitas. Pengobatan yang pertama, mengkonsumsi makanan sehat yang dapat meningkatkan kesehatan sperma seperti mengkonsumsi buah dan sayuran. Yang kedua yaitu rutin berolahraga, di mana untuk melindungi sperma dapat meningkatkan kadar antioksidan. Yang ketiga, menjaga berat badan yang ideal, di mana peningkatan indeks massa tubuh sering dikaitkan dengan penurunan jumlah dan pergerakan sperma. Yang keempat, mengelola stres. Stres dapat menurunkan fungsi seksual dan mengganggu hormon yang dibutuhkan untuk memproduksi sperma. Yang kelima yaitu mencegah infeksi menular seksual seperti chlamydia dan gonorrhea yang dapat mempengaruhi kesuburan seorang pria. Untuk mencegahnya, lakukan aktivitas seksual yang aman. Nilai normal sampel. Jumlah sperma 20 juta hingga lebih dari 200 juta per mililiter. Bentuk sperma kurang lebih 50% sperma memiliki bentuk normal. Pergerakan sperma kurang lebih 50% sperma bergerak secara normal 1 jam setelah ejakulasi, dan skala pergerakan sperma sampai 4. Tingkat keasaman pH 7,2 sampai 7,8, volume 1,5 sampai 5. Warna sperma putih hingga abu-abu, waktu mencair 15 sampai 30 menit. Itulah tadi penjelasan saya tentang spesimen sperma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spesimen feses. Spesimen feses atau pemeriksaan feses yaitu tes yang dilakukan pada sampel feses atau tinja untuk mendiagnosa penyakit yang ada pada sistem pencernaan. Pemeriksaan ini dapat mendeteksi adanya infeksi yang berasal dari bakteri, virus, parasit, dan berbagai penyakit mulai dari penyerapan gizi yang kurang baik hingga kanker.
Perawatan spesimen feses yang pertama, wadahnya harus bersih yang telah diberi label. Yang kedua, feses harus dalam keadaan segar. Yang ketiga, itu tidak terkontaminasi oleh urin atau bahan lain. Yang keempat, tiba di tempat pemeriksaan 1-2 jam setelah pemeriksaan. Cara pengambilan feses yang pertama, ditampung, di mana menyiapkan tempat menampung feses, menyiapkan alat untuk memasukkan feses ke pot, mencuci tangan, mengambil feses tidak kurang dari 2 gram, pastikan feses tidak berceceran atau menyentuh kloset untuk mencegah kontaminasi, memasukkan feses ke dalam tempat menampung, bersihkan area anus, mencuci tangan, lengkapi identitas pada pot, spesimen feses. Yang kedua, dari rektum, dibersihkan pasien dalam kondisi terlungkup atau miring dengan kaki ditekuk. Gunakan sarung tangan, lebarkan anus dengan tangan kiri dan masukkan alat untuk mengambil feses berbentuk lidi ke rektum. Putar perlahan-lahan hingga didapatkan feses. Tarik kembali alat secara perlahan, masukkan sampel feses ke dalam wadah, tutup rapat, dan wadah yang berisi sampel harus sampai ke laboratorium sebelum 2 pengawetan spesimen feses, yaitu pertama, melabeli pot dengan tanda F untuk yang diawetkan dengan formalin dan PF untuk polivinil. Isi pot F dengan formalin 10% sampai pertengahan pot dan PF dengan pengawet PF sampai pertengahan pot. Yang ketiga, masukkan masing-masing 1 gram feses ke dalam pot yang diisi pengawet. Perbandingan 1:1 antara pengawet dan feses. Selanjutnya, aduk hingga feses dan pengawet tercampur. Tutup rapat pot, gunakan selotip untuk mencegah kebocoran pada mulut pot. Tuliskan pengantar dari spesimen, meliputi nama, umur, jenis kelamin pasien, keluhan utama, dan tanggal pengiriman. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel, yaitu alergi atau peradangan pada saluran cerna, infeksi oleh bakteri, jamur, parasit yang menyerang saluran cerna, termasuk schistosomia,sis, adanya pendarahan di saluran cerna, diare, BAB, demam, dengan keluhan yang berhubungan dengan saluran cerna seperti mual, muntah, perut kembung, nyeri. Pengobatan yang pertama, untuk alergi atau peradangan pada saluran cerna, pengobatan dilakukan dengan pemberian antihistamin dan menghindari penyebab alergi. Yang kedua, antibiotik saluran pencernaan. Yang ketiga, asupan multivitamin dan mineral untuk gangguan malabsorpsi. Yang keempat, obat golongan antimetikum untuk gejala mual-mual atau muntah yang timbul akibat gangguan pencernaan. Yang kelima, yaitu menghindari kebiasaan yang dapat memicu terjadinya alergi, peradangan, dan infeksi pada saluran cerna, dan menjaga pola hidup sehat. Nilai normal yang pertama, jumlah 100-300 gram per hari dari 70%, air 30%, sisa makanan. Kedua, warna kuning kehijauan. Ketiga, konsistensi, berbentuk dan agak berlunak. Keempat, parasit mikro dan darah tampak tidak ada. Kelima, parasit mikro protozoa dan jentik cacing negatif. Sel epitel, leukosit, dan makrofag sedikit. Itulah tadi penjelasan saya tentang spesimen feses. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spesimen urin. Spesimen urin, di mana urin adalah sisa material yang diekskresi oleh ginjal dan ditampung dalam saluran kemih hingga akhirnya dikeluarkan oleh tubuh melalui proses urinasi dalam bentuk cairan. Urinalisis adalah pemeriksaan sampel secara makroskopik, kimia, dan mikroskopik untuk screening infeksi saluran kemih, penyakit yang diderita yaitu ginjal, dan penyakit organ lainnya. Cara pengambilan sampel. Cara pengambilan sampel dibedakan menjadi 2, yaitu cara pengambilan pada pasien wanita dan cara pengambilan pada pasien pria. Pada wanita, yang pertama yaitu pasien harus mencuci tangannya dengan memakai sabun. Yang kedua, bersihkan labia dan vulva menggunakan kasa steril dengan arah dari depan ke belakang. Ketiga, bilas dengan air bersih dan keringkan dengan kasa steril yang lain. Yang keempat, selama proses ini berlangsung, jari tangan jangan menyentuh daerah yang telah dibersihkan. Kelima, dikeluarkan urin. Aliran urin yang pertama dibuang, yang kedua atau yang selanjutnya ditampung dalam wadah steril yang telah disediakan. Pengumpulan urin selesai sebelum aliran urin habis. Wadah ditutup rapat dan segera dikirim ke laboratorium. Sedangkan pada pasien pria, yang pertama yaitu pasien harus mencuci tangannya dengan memakai sabun. Kedua, jika tidak disunat, tarik preputium ke belakang, keluarkan urin. Aliran urin yang pertama dibuang, aliran selanjutnya ditampung dalam wadah steril yang telah disediakan. Pengumpulan urin selesai sebelum aliran urin habis. Ketiga, ditutup wadah dengan rapat dan segera dibawa ke laboratorium. Pengawetan pada spesimen urin. Pengawetan urin biasanya menggunakan sodium fluorida, formalin,
HCl, boric acid, sodium karbonat, toluen, timol, natrium karbonat, asam sulfat pekat, formaldehid atau merkuri atau benzoat. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan urin. Yang pertama yaitu penyakit ginjal. Salah satu tes urin yang biasanya adalah tes urin 24 jam. Urin akan dianalisis untuk mengetahui kadar protein dan limbah pada produk seperti nitrogen, urea, dan kreatinin. Yang kedua yaitu diabetes. Tes urin biasanya digunakan untuk mendiagnosa diabetes, namun tes ini dapat digunakan untuk memantau kadar keton urin dan glukosa urin pada seseorang. Saat keton menumpuk dalam darah, mereka membuat darah lebih asam. Penumpukan keton dapat meracuni tubuh dan mengakibatkan koma atau bahkan kematian. Yang ketiga yaitu hepatitis B. Penyakit hepatitis B akut dapat menimbulkan gejala seperti sakit perut, mual, muntah, warna tinja menjadi pucat, mata dan kulit menguning, serta perubahan warna urin menjadi kuning gelap. Tes urin biasanya dilakukan untuk melengkapi bukti gejala untuk mempertegas diagnosa hepatitis B secara akurat. Yang keempat, infeksi saluran kemih. Gejala ISK berupa rasa nyeri saat buang air kecil dan urin dapat mengandung sel darah merah, bakteri, dan sel darah putih yang menunjukkan adanya infeksi pada saluran kemih. Urin yang dikeluarkan bisa berwarna hijau karena mengandung nanah. Pengobatan. Yang pertama, penyakit ginjal. Secara umum ada beberapa pilihan pengobatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, obat pengontrol tekanan darah tinggi seperti ACE inhibitor dan angiotensin 2 reseptor blocker ARB. Kedua, obat untuk mengontrol kadar kalium di dalam darah. 3, antibiotik. 4, obat diuretik. 5, analgetik. 6, obat untuk melemaskan otot saluran kemih seperti alpha blocker. Yang kedua, diabetes. Diabetes dibagi atas dua, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 yaitu pemberian insulin untuk mengontrol glukosa darah dengan cara disuntikan pada lapisan di bawah kulit sekitar 3-4 kali sehari sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Diabetes tipe 2 yaitu pemberian obat antidiabetik oral seperti golongan sulfonylurea yang bekerja merangsang sekresi insulin pada pankreas, dan golongan ketiga yaitu hepatitis B. Pengobatan hepatitis B antara lain pemberian vaksin globulin imun hepatis secara injeksi serta pemberian kurkumin secara oral. Keempat yaitu infeksi saluran kemih. Pengobatan ISK antara lain pemberian antibiotik, analgetik, antidepresan, pemberian cairan khusus seperti dimetil sulfoksida untuk membersihkan kandung kemih. Nilai normal sampel urin. Yang pertama, warna urin kekuningan jernih, berat jenis 1003 sampai 1006 gram per mili. pH 5,0 sampai 6,0. Urin pagi 4,5 sampai 8,0. Urin sewaktu. Glukosa negatif, protein negatif, keton negatif. Jamur dan parasit negatif. Itulah tadi penjelasan saya tentang spesimen urin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spesimen dahak. Spesimen dahak, di mana dahak atau sputum adalah bahan yang dikeluarkan dari paru bronkus dan trakea melalui mulut. Sputum atau dahak atau riak adalah sekret yang dibatukan dan berasal dari tenggorokan, hidung, atau mulut. Cara pengambilan sampel. Yang pertama, menyiapkan alat-alat. Kedua, memberitahukan pasien. Ketiga, mencuci tangan mengatur posisi duduk forward. Keempat, memasang perlak pengalas di bawah dagu. 5, memakai handscoon. 6, minta pasien membatukan dahaknya ke dalam tempat yang sudah disediakan atau sputum pot. Yang ketujuh, mengambil 5 cc bahan lalu masukkan ke dalam botol. Bersihkan mulut pasien. 9, merapikan pasien dan alat. 10, melepas handscoon. 11, mencuci tangan. Pengawetan pada sampel spesimen dahak. Yang pertama, penyimpanan 24 jam. Yang kedua, penyimpanan pada pot stereo penutup. Yang ketiga, alkohol 50-70% dengan metode fiksasi, pelapis, coating, fiksasi sel-sel dan bahan seperti lilin yang membentuk lapisan pelindung yang tipis di atas sel. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel. Yang pertama, TBC, COVID-19, narkoba, ibu hamil, kolesterol, gula darah, asam urat. Diagnosa suspensi dahak. Diagnosa suspensi dahak pada orang dewasa dapat ditegakkan dengan ditemukannya BTA pada pemeriksaan dahak secara mikroskopis. Hasil pemeriksaan dinyatakan positif apabila sedikitnya 2 dari 3 spesimen SPS BTA hasilnya positif. Bila hanya 1 spesimen yang positif, perlu diadakan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu foto rongsen dada atau pemeriksaan dahak SPS diulang.
Bila hasil rongseng mendukung suspensi dahak, maka penderita didiagnosis sebagai penderita suspensi dahak BTA positif. Tetapi bila hasil rongseng tidak mendukung suspensi dahak, maka pemeriksaan dahak SPS diulangi. Pengobatan yang pertama yaitu pengobatan suspensi dahak diberikan dalam bentuk kombinasi dari berbagai jenis dalam jumlah yang cukup dan dosis tepat selama 6-8 bulan supaya semua kuman dapat dibunuh. Apabila panduan obat yang digunakan tidak adekuat, kuman suspensi dahak akan berkembang menjadi kuman kebal atau resistensi. Yang kedua yaitu pengobatan suspensi dahak diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap intensif dan tahap lanjutan. Yang ketiga, pengawasan dalam tahap ini penting untuk mencegah terjadinya resistensi obat. Keluhan yang biasa terjadi yang pertama yaitu berat badan menurun, kedua demam dan menggigil, ketiga tidak nafsu makan, 4 nyeri dada, 5 keringat di malam hari, 6 lemas, 8 sesak napas, 9 batuk. Nilai normal TT 15-20 detik, APTT 30-45 detik, PPT 11-13 detik, di mana TT yaitu waktu trombin, APTT yaitu masa trombin parsial, PPT yaitu plasma trombin time. Itulah tadi penjelasan saya tentang spesimen dahak. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang spesimen darah. Spesimen darah merupakan suatu proses pengambilan darah untuk pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan darah lengkap atau DL yaitu suatu tes darah yang diminta oleh dokter untuk mengetahui sel darah pasien. Tujuan dari darah lengkap yaitu pemeriksaan penyaring untuk penunjang diagnosa, untuk melihat bagaimana respon tubuh terhadap suatu penyakit, dan untuk melihat kemajuan atau respon terapi. Cara pengambilan spesimen darah yang pertama, pengambilan darah kapiler. Proses pengambilan darah kapiler melalui tusukan kulit atau di ujung jari. Yang kedua, pengambilan darah vena. Proses pengambilan darah vena yaitu melalui pembuluh darah vena. Yang ketiga, pengambilan dari arteri. Proses pengambilannya melalui pembuluh darah arteri. Pengawetan sampel. Cara pengawetan sampel spesimen darah yaitu sampel darah yang sudah dianalisis atau diperiksa diawetkan dengan cara disimpan di lemari pendingin atau kulkas dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Setelah darah diperiksa dianalisis, disimpan selama 7 hari. Darah yang sudah lebih dari 7 hari dan hasilnya tidak ada komplain, maka harus dilakukan pengulangan dan akan dibuang di tempat sampah infeksius. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel spesimen darah yang pertama yaitu tes kolesterol, di mana dilakukan untuk mengevaluasi tingkat keasaman atau pH darah dan kadar gas dalam darah. Yang kedua, tes glukosa, tujuannya untuk menilai kadar glukosa darah. Tes ini dilakukan di fasilitas kesehatan atau di rumah dengan alat khusus, sama seperti tes kolesterol. Ketiga, tes koagulasi, bertujuan untuk melihat masalah pembekuan darah yang rentan dialami pengidap penyakit von Willebrand dan hemofilia. Tes dilakukan untuk mengukur kecepatan darah menggumpal. Diagnosa spesimen darah yaitu tipoid, asam urat, gula darah. Pengobatan yang pertama, demam tipoid. Pengobatannya dengan cara vaksinasi. Vaksinasi ini direkomendasikan ketika anak usia di atas 2 tahun. Efek ketika diberi vaksin mungkin saja mengalami demam, sakit kepala. Selain vaksinasi, adapun dengan cara pemberian antibiotik sesuai dengan anjuran dokter. Contohnya kloramfenikol, ampicillin, dan ciprofloxacin. Yang kedua yaitu pengobatan asam urat, biasanya dengan cara terapi serangan akut untuk menangani serangan encok secara efektif dan terapi prevensi dengan menghambat santinoksidase untuk mengurangi frekuensi dan hebatnya serangan berikutnya serta mencegah kerusakan jangka panjang. Yang ketiga, pengobatan gula darah. Pengobatan gula darah selalu diobati dengan insulin dengan usia di bawah 40 tahun. Banyaknya insulin yang dibutuhkan pertama-tama dipengaruhi oleh susunan makanan, serta menurunkan berat badan, menghentikan kebiasaan merokok dengan perubahan pola hidup. Nilai normal sampel yang pertama, eritrosit, sel darah merah. Untuk perempuan 4,0 sampai 5,0, untuk laki-laki 4,5 sampai 5,5. Hemoglobin atau HB untuk perempuan 12,0 sampai 14,0, untuk laki-laki 13,0 sampai 16,0. Hematokrit untuk perempuan 40 sampai 50, untuk laki-laki 45 sampai 55. Itulah tadi penjelasan penutup tentang spesimen. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.